Hai friends, selamat datang di channel Gadget Roll. Pada video kali ini saya akan membahas tentang iPhone XR yang terkunci iCloud dan apakah worth it melakukan unlock iCloud di iPhone XR? Mari kita bahas di video ini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa lock iCloud atau terkunci iCloud itu tidak bisa dilakukan bypass untuk seri iPhone X ke atas. Jadi pada iPhone XR ini akan dilakukan oprek via hardware untuk mengatasi iCloud-nya. Namun sebelum itu saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang iPhone XR saya ini ya. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya membeli iPhone XR yang lock iCloud dan berapa harga belinya dahulu? Jadi sebenarnya iPhone XR ini bukan punya saya ya. Ini adalah punya teman kuliah saya dulu. Dia sengaja membeli iPhone XR lock iCloud untuk di bypass. Namun nyatanya bypass untuk iPhone XR ke atas itu belum bisa. Ya, ini adalah suatu kesalahan karena teman saya tidak membaca lebih lengkap tentang batasan seri iPhone berapa yang di bypass. Akhirnya setelah dia menunggu sekitar 2 tahun dan tetap tidak ada kabar mengenai perkembangan bypass iPhone XR, kemudian saya menyarankan kepada dia untuk ganti mainboard aja, karena juga sudah hopeless menunggu bypass di chipset A12 ke atas. Akhirnya dia menyuruh saya untuk mengeksekusi iPhone XR ini. Lanjut, bagian terpenting dan menegangkan dalam membongkar LCD iPhone XR, karena kita tahu iPhone XR ini LCD-nya sangat mahal sekali. Apalagi untuk yang ori itu sangat sulit didapatkan, kecuali emang asli copotan. Maka dari itu diperlukan kehati-hatian tinggi dalam membuka LCD iPhone XR ini. Kelihatannya iPhone ini masih sangat original bawaan pabrik ya, karena sulit sekali untuk dibuka lemnya. Oh iya, saya sebenarnya bukan seorang teknisi ya. Saya cuma hobi aja dengan handphone dan gadget. Sejak duduk di bangku SD, saya sudah senang sekali dan hobi dalam perihal mengoprek HP. Dimulai dari oprek software seperti jailbreak iOS dan custom ROM di Android. Bahkan zaman dulu ketika masih zamannya OS 9 pun saya sangat adik. Hingga akhirnya saya mulai mencoba ke arah hardware dengan melakukan pembongkaran handphone milik saya sendiri, kemudian saya rakit lagi. Ya, itu semua hanya karena rasa penasaran saya tentang hardware. Dan mulai dari situlah saya merasa excited tentang hardware. Hingga seiring berjalannya waktu, saya membeli peralatan untuk mendukung dan mendalami tentang hardware di handphone. Jadi pada konten saya ini tidak akan membahas tentang detail tutorial ataupun cara-cara pembongkaran handphone ataupun servis handphone ya. Saya akan lebih fokus tentang menceritakan experience yang saya lakukan di project phone ini. Seperti apa saja kesulitannya, berapa budget yang dikeluarkan, dan kesimpulan yang saya berikan nanti di akhir video. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di channel ini tuh saya tidak akan membahas tentang tutorial ataupun cara pembongkaran ataupun cara servis HP. Ya karena memang saya bukan teknisi ya friend. Kalau kalian ingin melihat tentang tutorial dan cara servis HP, sangat banyak kok channel lain yang lebih ahli dan kompeten di bidang ini. Baiklah, kembali ke topik iPhone XR ini. Jadi mesin iPhone XR ini saya beli di Cina ya, tepatnya di Shenzhen melalui marketplace AliExpress. Saya beli dengan harga 2,6 juta, sudah termasuk ongkir dan pajak masuk Indonesia. Waktu saya order pertama kali hingga sampai di Indonesia itu sekitar 2 minggu. Tapi dari pengalaman saya dulu 2 minggu ini termasuk sangat cepat. Karena dulu tuh saya pernah order dan bisa sampai rumah tuh baru 1 bulan. Jadi ya kembali lagi tergantung ekspedisi dan tokonya. Kalau misal kalian nanya, kenapa sih saya membeli mesin di Cina? Kenapa nggak di Indonesia aja? Ya yang pertama, karena emang di Indonesia nggak ada yang jual mesin baru. Rata-rata yang dijual mesin di sini tuh second atau paling nggak mesin yang sudah ex-repair. Ya saya pikir ketika saya membeli yang baru bakal lebih aman dan terjamin. Ya karena memang mesin baru kan. Oh ya, FYI, di Cina itu emang tempatnya produsen membuat motherboard. Pokoknya di Cina tuh banyak banget pabrikan yang membuat hardware. Dan gak cuma handphone loh, elektronik lain juga banyak. Keuntungan lain yang didapat ketika saya membeli mesin di AliExpress adalah jika mesinnya ada kerusakan ataupun cacat,
Kita diberikan waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan checking condition. Kalau memang ternyata parahnya kita dapat mesin yang cacat atau rusak, ya kita bisa melakukan retur dalam tenggang waktu 1 bulan itu, dan uangnya dipastikan akan kembali kok. Alhamdulillahnya sampai sejauh ini pengalaman saya membeli mesin via AliExpress belum ada cacat ataupun kerusakan sih. Atau mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda tentang membeli barang ataupun mesin di luar negeri? Bisa share di kolom komentar ya. Kemudian bagian penting kedua dalam masalah pembongkaran iPhone adalah memperhatikan baut-baut pada iPhone. Karena di iPhone memiliki panjang dan bentuk baut yang berbeda-beda. Jadi saran saya, jika kalian pertama kali membongkar iPhone, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu tutorial yang ada di YouTube. Kemudian ketika Anda melepas baut yang ada di iPhone, sebaiknya setelah melepas Anda taruh baut satu persatu. Jangan dicampur aduk jadikan satu. Karena ketika kita menaruh baut itu satu-satu akan memudahkan kita dalam memasangnya kembali. Oke, lanjut. Bagian penting ketiga adalah tentang pengeleman LCD iPhone XR. Seperti yang kita tahu bahwa iPhone XR sudah mempunyai sertifikasi IP68, di mana itu artinya sudah tahan air dan maka dari itu ketika iPhone XR sudah dibongkar, otomatis sertifikasi IP68-nya sudah tidak bisa diterapkan lagi karena lem atau seal yang didekatkan pada LCD sudah rusak. Namun dari pengalaman saya, alangkah baiknya ketika setelah dilakukan pembongkaran, disarankan untuk membeli adhesive lem yang khusus untuk iPhone XR. Mungkin itu sedikit banyak akan membantu dalam waterproof dibandingkan lem LCD yang cair seperti pada umumnya. Alhamdulillah setelah berhasil memasang mesinnya dan saya tes ternyata bisa nyala. Namun apakah fungsinya berjalan normal? Coba kita lihat berikut ini. Oh ya, karena ini mesin dari Cina, jadi bahasa default yang digunakan itu berasal dari Cina. Di sini saya sedikit kebingungan untuk mencari settingan bahasa dan menggantinya ke bahasa Inggris. Untuk hal pertama yang saya lakukan setelah memastikan mesinnya nyala, yaitu dengan melakukan reset ke pengaturan pabrik. Tujuan saya adalah untuk memastikan bahwa iCloud-nya benar-benar kosong.
Dan kemudian saya langsung coba melakukan untuk update ke iOS 16 karena saya cukup penasaran dengan tampilan iOS 16. Setelah berhasil update ke iOS 16, langsung saya ngecek TrueTone karena sudah pasti akan off. Sebenarnya jika ingin melakukan copy TrueTone bisa sih, cuman saya tidak punya toolsnya. Kemudian untuk mengajukan email aman, bisa keluar nomor emailnya. Oke, kemudian untuk mengajukan kamera depan, belakang sangat aman dan jernih sekali. Oke, untuk baterai di sini ada keterangan peringatan itu ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa muncul peringatan baterai. Kemudian saya mengecek bagian Face ID-nya lancar karena emang dari pembelian saya sudah minta yang Face ID on. Jadi ada pilihan mesin dengan Face ID dan mesin tanpa Face ID. Nah, di sini saya memilih yang dengan Face ID. Oke, lanjut untuk pengecekan speaker dan mikrofon sangat-sangat aman, suaranya sangat jernih dan jelas. Jadi kenapa di baterai tadi muncul peringatan? Itu dikarenakan serial number baterai dan mesin itu harus sama. Jadi ketika kita mengganti mesin, otomatis serial baterai dan mesin akan menjadi berbeda. Nah, itulah sebabnya kenapa akan muncul peringatan baterai seperti itu. Tapi tenang saja, untuk kekuatan baterai dan ketahanan baterai masih tetap awet kok, tidak ada pengaruhnya. Untuk yang terakhir, memastikan apakah bisa keluar sinyal, saya masukkan kartu SIM ya. Dan ternyata emang tidak bisa keluar sinyal. Ya pasti ya, karena ini mesin dari Cina. Jadi kita harus mendaftarkan emailnya dulu untuk bisa sinyalnya muncul. Mungkin pada video selanjutnya saya akan memberikan experience tentang pendaftaran email secara resmi via Kemenperin. Oke, untuk bagian paling akhir nih. Inti dari video ini adalah apakah worth it untuk melakukan restorasi pada iPhone XR yang iCloud? Seperti dengan kasus yang saya jelaskan tadi. Jika di total nih, pembelian HP-nya sudah 3 juta dan pembelian mesinnya 2,6 juta, itu pun juga masih ada kekurangan-kekurangan seperti di baterai, TrueTone, dan harus melakukan pendaftaran email. Jadi sudah dipastikan ya, jika ingin memfungsikan semua fungsinya mungkin akan menghabiskan sekitar 6 jutaan. Jadi menurut saya jelas ini tidak worth it ya, karena harga second iPhone XR yang 128GB sudah menginjak di angka 4,5 juta. Sedangkan kalau saya membeli mesin dan memasangnya itu total hampir sekitar 6 juta. Tapi mungkin akan beda kasus kalau kalian membeli kondisi mesin yang lock iCloud dengan harga yang murah. Misal Anda mendapatkan harga iPhone XR lock iCloud 1 juta atau mungkin malah bisa 2 juta. Kalau seperti itu case-nya masih bisa worth it ya. Tapi hal lain yang perlu dipikirkan ketika kita melakukan unlock iCloud via ganti mainboard, yaitu harus menunggu waktu yang lama. Karena untuk masa order sampai datang ke rumah tuh ya paling cepat 2 minggu. Bahkan bisa sampai sebulan kalau emang lagi banyak orderan di tokonya. Tapi ya semua itu kembali kepada diri masing-masing ya. Kalau menurut kalian gimana? Worth it nggak sih? Coba kita diskusi di kolom komentar yuk.